Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah berbagai sentimen baik dari dalam dan luar negeri yang menekannya. Pada Jumat 21 Juni 2024, rupiah ditutup melemah 0,12% di angka 16.445 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan di tengah perdagangan akhir pekan sempat menyentuh titik terlemahnya, yakni di level 16.475 rupiah per dolar Amerika Serikat. Secara mingguan, rupiah kembali mengalami depresiasi sebesar 0,3%. Sementara itu, sejumlah bank di Indonesia malah sudah menjual dolar Amerika Serikat pada level lebih dari 16.700 pada Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan pantauan, HSBC Indonesia memasang harga jual dolar AS di Rp16.770 per dolar dan UOB Indonesia di Rp16.706 per dolar. Sementara itu, bank-bank jumbo di tanah air juga menjual dolar sekitar 16.545 hingga 16.600-an. Pasca pelemahan ini, Presiden Joko Widodo memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dalam pertemuan selama 1,5 jam pada Kamis sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menjelaskan dinamika pasar keuangan saat ini kepada Presiden. Sri Mulyani juga mengungkapkan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global seperti kuatnya perekonomian Amerika Serikat. Hal ini membuat banyak pelaku pasar menduga Bank Sentral masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Selain itu, ada perbedaan arah suku bunga negara-negara maju karena Bank Sentral Eropa kini malah menurunkan suku bunga acuannya. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2024 mencapai Rp8.965,9 triliun atau tumbuh 7,6% secara tahunan. Pertumbuhan uang beredar lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 6,9% secara tahunan. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 6,3% year on year dan uang kuasi 8,8% year on year. Adapun faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada Mei 2024 juga tumbuh 11,4% year on year. Aktiva luar negeri bersih tumbuh 0,6% secara tahunan, membaik dari kontraksi 1,1% secara tahunan pada bulan sebelumnya. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 22,7% year on year, turun 25,8% secara tahunan pada April 2024. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan terdapat anggaran 20 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah untuk program makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Luhut menjelaskan program makan siang bergizi sudah diterapkan di 93 negara untuk meningkatkan gizi anak-anak. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan rincian anggaran saat penyampaian KEM PPKF 2025. Ia menyebutkan anggaran pendidikan berkisar 708,2 triliun hingga 741,7 triliun rupiah dan anggaran kesehatan antara 191,5 triliun hingga 217,8 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup program makan siang gratis, peningkatan gizi anak sekolah, dan penguatan fasilitas kesehatan. Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan tim transisi Prabowo untuk membahas kebutuhan dan mekanisme anggaran program. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang transparan dan hati-hati untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan APBN. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala OIKN Basuki Hadimulyono memastikan persoalan 2086 hektar lahan di IKN akan selesai dalam waktu dekat. Pada 27 Juni, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PSDK Plus diikuti dengan pembayaran ganti rugi lahan oleh pemerintah.
Basuki menjelaskan bahwa rincian ganti rugi akan tertuang dalam surat keputusan Gubernur Kaltim dengan seluruh anggaran berasal dari Kementerian PUPR. PUPR akan membangun 91 hunian bagi 91 kartu keluarga yang terkena relokasi. Adapun beberapa lokasi lahan yang belum clear adalah Tol Seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road SP3 ITCI dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN. Lokasi lain termasuk akses jalan menuju Masjid Negara IKN dan kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku Semoy. Lewat sosialisasi PSDK Plus pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan lahan di IKN akan selesai pada Juli 2024. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempersiapkan gugatan terhadap TikTok, anak usaha ByteDance, atas dugaan pelanggaran privasi anak. Gugatan ini berdasarkan aduan dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC. FTC awalnya menuduh TikTok berbohong soal keamanan data dengan tidak memberitahu pengguna tentang akses pegawai di China terhadap data mereka. Jaksa Amerika Serikat memutuskan untuk fokus pada pelanggaran privasi anak daripada kasus keamanan data. Gugatan ini menambah beban TikTok di Amerika Serikat yang sudah menghadapi ancaman pemblokiran. Di sisi lain, aplikasi buatan Amerika Serikat juga tengah menjadi perbincangan karena dianggap telah menjadi bagian penting dari operasi pengaruh global Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dalam laporan tahun 2022, Carnegie Endowment for International Peace, John Bateman, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten khusus Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat dan berperan dalam intelijen, sempat menulis tentang dominasi Amerika Serikat terhadap platform digital. Hal inilah yang menjadi keberatan ByteDance untuk menjual TikTok secara penuh ke perusahaan Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok atau dilarang beroperasi di Amerika Serikat mulai 19 Januari. Undang-undang tersebut melarang toko aplikasi Apple dan Google menyediakan TikTok jika ByteDance tidak mendivestasi platformnya. TikTok dan ByteDance telah menggugat undang-undang tersebut ke pengadilan, meminta pembatalannya karena melanggar hak kebebasan berpendapat.